Selamat pagi semuanya, yang terhormat Dr. Intan Renata Silitonga, SPOG KMKes. Sebelum presentasi dimulai, mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tasya Aurelia, MF 2081, selaku moderator presentasi pagi ini dengan anggota Anggun Retno Utami, Fitri Indriani, Citra Auria Saputri, Nafisa Kniajanita, untuk memperlakukan dari satu. Materi yang pertama yaitu definisi eklamsia. Eklamsia merupakan keadaan di mana ditemukan serangan kejang tiba-tiba yang dapat disusul dengan koma pada wanita hamil, persalinan, atau masa nifas yang menunjukkan gejala preeklamsia sebelumnya. Kejang di sini bersifat grand mal dan bukan diakibatkan oleh kelainan neurologis. Istilah eklamsia berasal dari bahasa Yunani yang berarti halilintar. Kata-kata tersebut dipergunakan karena seolah-olah gejala eklamsia timbul dengan tiba-tiba tanpa didahului tanda-tanda lain. Lalu, materi yang kedua yaitu etiologi eklamsia. Penyebab terjadinya preeklamsia dan eklamsia sampai sekarang belum diketahui dengan pasti. Muncul berbagai macam terkait penyebab penyakit ini, yakni faktor genetik, imunologi, endokrinologi, nutrisi yang buruk, kelainan struktur uterovaskular, hingga infeksi. Namun, terdapat satu teori yang menduga bahwa gangguan permeabilitas berperan dalam pengembangan eklamsia. Gangguan permeabilitas tersebut menyebabkan aliran darah ke otak terganggu sehingga terjadi gangguan proses autoregulasi pada pembuluh darah otak. Berikutnya, patofisiologi eklamsia. Patofisiologi pada eklamsia berkaitan erat dengan gangguan pada proses plasentasi yang diduga merupakan kelanjutan dari penyakit preeklamsia selama proses kehamilan. Akan terjadi banyak perubahan-perubahan terutama pada bagian uterovaskular. Pada kehamilan normal, sitotrofoblast janin akan berimigrasi ke uterus ibu dan menyebabkan remodeling pembuluh darah endometrium. Proses ini nantinya yang memastikan preeklamsia terdapat invasi sitotrofoblast yang tidak adekuat, sehingga remodeling pada arteri-arteri spiral terganggu, dan pada akhirnya menyebabkan suplai darah ke plasenta menjadi kurang. Terganggunya suplai darah ke plasenta juga menyebabkan peningkatan resistentesi arteri-arteri pada uterus dan vasokonstriksi. Pemeriksaan fisik eklamsia. Kebanyakan pasien eklamsia memiliki manifestasi klinis kejang dan hipertensi onset baru yang dapat disertai dengan edema anasarka dan proteinuria. Kejang eklamsia bersifat tonik-klonik umum yang biasanya berlangsung selama 60-90 detik dan diikuti dengan prostictal state atau penurunan kesadaran setelah kejang. Hipertensi dapat dikatakan onset baru jika muncul pertama kali saat kehamilan atau umumnya lebih dari 20 minggu dengan tekanan darah sistol lebih dari 160 mmHg atau tekanan darah diastolik lebih dari 110 mmHg. Selain itu, pemeriksaan tanda-tanda vital dapat ditunjukkan takikardia dan takipnea. Pemeriksaan fisik dada akan menunjukkan suara napas patologis seperti ronki atau rels. Pemeriksaan fisik abdomen akan menunjukkan nyeri tekan pada kuadran atas atau epagastrium yang dapat disertai dengan tinggi fundus uteri yang lebih kecil daripada estimasi usia kehamilan. Edema pada tungkai atau edema anasarka juga sering ditemukan.
Pengukuran urin output penting dilakukan pada pasien eklampsia untuk menentukan disfusi renal yang dapat bermanifestasi sebagai oliguria dan anuria. Pemeriksaan neurologis pada eklampsia umumnya menunjukkan refleks fisiologis meningkat atau hiperrefleks dan klonus positif. Pemeriksaan funduskopi dapat mendeteksi papiledema. Pemeriksaan vaginal toucher atau VT tidak dapat diabaikan, terutama pada pasien yang mendekati usia kehamilan yang cukup untuk menentukan pembukaan serviks dan metode persalinan. Selanjutnya, pemeriksaan obstetrik eklampsia. Pemeriksaan obstetrik, pemeriksaan umum meliputi keadaan umum, tipe badan, astenicus, atleticus, picnicus, tinggi badan, berat badan, warna konjungtiva, ikterus, edema, loasma gravidarum, mulut tenggorok, karies dentis, tonsil faring, tanda-tanda vital, tekanan darah, nadi, pernafasan, suhu tubuh, kondisi jantung dan paru, palpasi hati dan limpa. Pemeriksaan khusus, infeksi, tinggi fundus, penonjolan suprasintesis, hiperpigmentasi, areola mamae, linea nigra, dan striae, palpasi tinggi fundus uteri, keadaan dinding perut, massa cairan bebas atau nyeri tekan abdomen, auskultasi, menilai irama dan frekuensi denyut jantung janin selama 1 menit. Status lokalis infeksi, labium dan perineum, muara uretra, telur ablus atau sekret abnormal, inspekulo, dinding vagina dan fornix, warna dan keadaan torsio, flour albus atau sekret dalam lumen vagina, pemeriksaan dalam vagina, besar dan konsisten porsio, besar darah korpus uteri, tanda Hegar, adneksia. Pada kehamilan di atas 2 minggu dilakukan pemeriksaan palpasi tambahan dengan teknik pemeriksaan Leopold. Pemeriksaan tambahan lainnya antara lain laboratorium rutin dan khusus, pelvimetri, kehamilan lebih dari 36 minggu, USG. Pada pelatihan pemeriksaan obstetri ini akan dibatasi pada pemeriksaan palpasi tinggi fundus uteri dan Leopold serta auskultasi untuk menilai denyut jantung janin menggunakan stetoskop Lianek. Selanjutnya ada penata laksanaan eklampsia. Tata laksana pada preeklampsia salah satunya adalah pemberian antikonvulsan. Salah satu obat golongan antikonvulsan yang digunakan untuk preeklampsia adalah magnesium sulfat. Pemberian magnesium sulfat bermakna dalam mencegah kejang dan kejang berulang. Pemberian magnesium sulfat terhadap preeklampsia dan eklampsia pada ibu hamil dinilai akan lebih baik dalam mencegah kejang atau kejang berulang dibandingkan antikonvulsan lainnya. Hal ini karena penggunaan magnesium sulfat pada antenatal tidak menunjukkan efek samping yang serius seperti kematian ibu, henti jantung, atau henti napas. Efek samping yang timbul dari penggunaan magnesium sulfat berupa efek samping minimal seperti pulsing. Contoh kasus eklampsia. Seorang wanita primigravida usia 20 tahun, usia kehamilan 37 minggu, dengan keluhan utama ingin melahirkan yang disertai dengan kejang. Pada riwayat medis sebelum tidak dijumpai adanya riwayat epilepsi pada kehamilan ini. Hipertensi didiagnosis pada masuk ke rumah sakit karena pasien tidak pernah memeriksakan kandungannya. Kejang berulang terjadi 5 kali sejak 12 jam sebelum masuk rumah sakit. SMRS dan lamanya tiap kejang sekitar 15 menit. Terdapat penurunan kesadaran setelah kejang. Pada pemeriksaan fisik didapatkan keadaan umum buruk, kesadaran, delirium, dan gelisah. Tekanan darah 170/110 mmHg, nadi 100 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, jantung dan paru dalam batas normal, tidak terdapat asites dan terdapat edema pretibial.
Pemeriksaan obstetrik didapatkan tinggi fundus uteri 30 cm, presentasi kepala, denyut jantung janin LK 190 kali menit, DJJ 2186 kali menit, dan panggul luas. Hasil laboratorium menunjukkan hemoglobin 11,2 gram persen, trombosit 321.000 mm3, SGOT 35 U/L, SGPT 16 U/L, ureum 19 mg/dl, kreatinin 0,8 mg/dl, LDH 574 U/L, urinalisa protein plus 3. Baik, sekian dari kelompok 5. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya.